Kita tidak hanya harus mencari kebijaksanaan, tapi kita harus menikmatinya. Nah, ini penting ya untuk kita. Kita itu mungkin orang baik, insya Allah yang ikut ngaji malam hari ini dan siapapun yang mendengarkan orang-orang baik semua. Tapi coba kita refleksi sebentar. Bisakah kita menikmati kebaikan yang kita lakukan? Ya kalau itu bentuknya kebijaksanaan berarti bisa enggak sih kita menikmati kebijaksanaan kita? Menikmati itu kan berarti kita bahagia, kita senang, kita merasa nyaman, merasa enak menjalankan. Bahkan ingin terus. Orang yang bisa menikmati itu kan ingin terus-terusan begitu. Saya ingat kalau dalam Islam ada hadis-hadis yang menggunakan redaksi halawatal iman. Halawatal iman itu manisnya iman. Orang yang level keimanannya sampai pada rasa manis. Nah, ini berarti orang yang beragama tidak hanya terpaksa atau tidak hanya karena pamrih-pamrih tertentu. Tapi karena dia merasakan indahnya, merasakan nikmatnya, merasakan enaknya. Ini penting. Kalau versinya Cicero tadi, ya kita jangan hanya mencari kebijaksanaan, tapi kita bisa menikmati kebijaksanaan. Banyak orang yang melakukan kebaikan, termasuk melakukan kebajikan dan kebijaksanaan, tapi dia belum bisa menikmatinya. Sehingga kebaikan yang dia lakukan, kebijaksanaan yang dia lakukan, itu rasanya berat. Dia merasa ini semacam pengorbanan, dia merasa ini semacam perjuangan berat. Misalnya kita membantu orang, terus ini membantu, ini rasanya berat sekali. Sebenarnya eman saya itu masih butuh, tapi ya kalau tidak bantu gimana? Ini kan ada beratnya. Beda dengan orang yang bisa menikmati. Setelah berbagi justru kita merasa lega, merasa senang, merasa gembira. Ini namanya bisa menikmati. Kebijaksanaan juga begitu. Kalau kita tidak sampai pada level menikmati kebijaksanaan, ya kita akan sangat berat mencari dan menghidupkan kebijaksanaan itu. Mungkin kita merasa bahwa hidup kita ini rasanya kok ndak ada santainya. Disuruh ini, disuruh itu, melakukan kebaikan ini, kebaikan itu. Kapan waktu saya menikmati diri saya sendiri? Kapan aku senang-senang sendiri? Padahal kalau dia kebaikan-kebaikan yang dia lakukan tadi nyampe ke level kenikmatan, ya kenikmatannya, santainya, istirahatnya, gembiranya justru pada saat melakukan kebaikan itu. Jadi bukan, wah saya sudah melakukan kebaikan, sekarang saatnya istirahat, senang-senang. Loh, kalau orang nyampe kebaikannya di level menikmati, senang-senangnya tadi pada waktu menjalankan kebaikan itu. Jadi dia tidak butuh lagi nambah-nambah waktu untuk senang-senang. Kalau masih butuh banyak waktu untuk senang-senang, jangan-jangan. Ya ini tidak nuduh. Jangan-jangan itu kan bisa ya, bisa enggak. Jangan-jangan kebaikan yang kita lakukan levelnya masih level terpaksa atau tuntutan kewajiban atau kebutuhan. Nah, ini penting kita refleksi, introspeksi, aku sudah bisa apa belum menikmati kebijaksanaan, menikmati kebaikan. Biar tidak berat rasanya. Nah, itu pelajaran pertama tentang kebijaksanaan. Pelajaran kedua, ini ada satu kalimat pendek yang terkenal sekali dari Cicero, yaitu Dum spiro spero. Artinya, saat aku bernafas, aku berharap. Kata-kata saat aku bernafas, aku berharap. Ini menyemangati kita sebenarnya selama kita masih bernafas, masih hidup, kesempatan kita, harapan kita tetap masih ada.
Jangan putus asa. Seburuk apapun situasinya, sepahit apapun situasinya, dum spiro spero. Selama aku masih bernafas, aku masih berharap. Masih ada harapan. Tidak usah khawatir. Ya sudah, kalau sudah mati Pak, ya sudah mati ya, innalillahi. Kembali ke Allah. Ke ranah yang lebih tinggi yang hanya Allah yang tahu. Jadi, mari kita tidak kehilangan harapan, tidak putus asa. Saya membaca hari-hari ini banyak sekali kalimat-kalimat keputusasaan. Kalimat-kalimat merasa bahwa kebahagiaan itu sudah selesai, tidak mungkin hadir lagi. Dum spiro spero. Selama nafas kita masih ada, harapan semoga tetap hidup. Itu rumus yang terkenal sekali dari Cicero. Ada lagi kalimat yang terkenal sekali, kebijaksanaannya Cicero, non nobis solum nati sumus. Artinya, kita dilahirkan tidak hanya untuk diri kita sendiri. Nah, quotes ini artinya ya kebijaksanaan hidup kita harusnya sadar bahwa kita ini hidup tidak untuk diri kita sendiri. Ada banyak amanah, ada banyak tugas yang harus kita lakukan. Yang itu tidak hanya untuk kepentingan kita, tapi juga di situ masuk kepentingan sesama, bahkan juga kepentingan semesta. Maka kita jangan egois. Kelebihan-kelebihan yang dianugerahkan oleh Tuhan pada kita, itu sebenarnya tidak untuk kita nikmati sendiri, tapi di balik itu ada titipan untuk ngajak-ngajak yang lain berbagi kenikmatan dengan yang lain. Non nobis solum nati sumus. Kita dilahirkan tidak hanya untuk diri kita sendiri. Ini teman-teman menangkapnya mesti mudah ya, karena kita ini makhluk sosial yang hakikatnya tidak bisa hidup sendirian, selalu membutuhkan orang lain, dan orang lain juga membutuhkan kita. Maka jangan egois, mikir diri sendiri, dan juga jangan terlalu altruistik, mikir orang lain saja, dirinya dilupakan. Ya dua-duanya dipikir, diri kita ya orang lain. Karena kita dilahirkan tidak hanya untuk diri kita sendiri. Kemudian ada lagi esse quam videri. Nah, ini juga dari bahasa Latin. Artinya menjadi tidak terlihat atau tidak hanya terlihat. Ini maksudnya menjadi tidak hanya terlihat itu, yuk dalam hidup ini mari melakukan kebaikan, mari memperbaiki diri, mari meningkatkan kualitas diri kita, hidup kita. Tidak harus peduli apakah orang lain tahu atau tidak. Apakah orang lain mengakui atau tidak. Jangan sebaliknya. Terlihat saja tapi tidak ada perubahan apa-apa. Hari ini kita menyebutnya pencitraan. Ini kebalikannya. Kalau tadi menjadi tetapi tidak terlihat, ada yang terlihat tapi tidak menjadi. Kelihatannya kok bagus, kelihatannya kok indah, kelihatannya kok mengesankan. Tapi ternyata sama saja dengan dulu. Nah, itu berarti terlihat tapi tidak menjadi. Hidup kita rumusnya harus dibalik. Mari kita jadi lebih baik, lebih baik, lebih baik terus-menerus meskipun orang tidak tahu, meskipun orang tidak melihat, meskipun orang tidak mengakui, meskipun orang tidak peduli dengan situasi kita. Nah, jadi ini beberapa kalimat-kalimat pendek kebijaksanaan yang populer sekali dari Cicero. Yaitu saat aku bernafas, aku berharap. Kita dilahirkan tidak hanya untuk menjadi diri sendiri. Dan mari kita menjadi, tidak hanya
terlihat. Baik, kita lanjutkan ya pelajaran kebijaksanaan yang lain. Satu ketika Cicero berkata begini, "Aku mengkritik dengan berkarya, bukan dengan menemukan kesalahan. I criticize by creation, not by finding fault." Ini mungkin menarik ya, pelajaran cara mengkritik yang elegan. Versinya Cicero. Kata Cicero, kalau aku ngeritik dengan karya, tidak dengan nuding-nuding mencari kesalahan orang. Ini semacam teori fastabiqul khairat. Untuk menunjukkan bahwa ada yang keliru dalam orang lain, kita lakukan kebaikan yang sebaliknya. Sehingga nanti orang lain sadar bahwa, oh yang tadi keliru, yang benar yang ini. Nah itu mengkritiknya dengan karya, menciptakan sesuatu, bukan dengan menemukan kesalahan orang lain. Biarlah bahkan nanti yang salah itu juga belajar dari kebenaran, kebaikan yang kita lakukan. Jadi orang terus sadar sendiri, oh ternyata aku salah, lebih bagus yang itu loh, lebih baik yang itu loh. Nah, meskipun yang itu ndak nuding-nuding kesalahan kita, ndak nunjuk-nunjuk kesalahan kita, tapi kita yang salah sadar sendiri begitu mendengarkan dia atau melihat dia. Melihat karyanya, mendengarkan karyanya. Aku mengkritik dengan berkarya, bukan dengan menemukan kesalahan. Kalau hari ini kan kita sebaliknya, banyak orang yang saling nuding, tapi tidak produktif. Salah menyalahkan terus. Dan tidak ada apa-apa, tidak ada kontribusi apa-apa, tidak ada produksi apa-apa. Isinya saling nuding, saling nyalahin terus. Nah itu namanya bukan mengkritik dengan karya, tapi mengkritik dengan nuding. Ya mungkin pada akhirnya ditemukan kebenaran, tapi biasanya muncul efek-efek samping. Mungkin kehilangan teman, mungkin persatuan yang pecah, dan lain sebagainya. Tapi saling belajar dengan masing-masing berkarya, itu akan lebih produktif. Nah ini yang saya pahami dari kalimatnya Cicero, aku mengkritik dengan karya, bukan dengan menemukan kesalahan. Ini juga menurut saya sejenis kebijaksanaan. Karena kadang-kadang kita itu kalau mengingatkan orang lain dengan cara tunjuk langsung, hasilnya orangnya sakit hati, akhirnya muncul gengsinya, dia malah tidak mau berubah. Problem lama tidak selesai, problem baru muncul, kita kehilangan teman, kita berhadapan dengan masalah baru, mungkin orangnya terus jadi tersinggung, lapor polisi, kita dilaporkan pencemaran nama baik, wassalam, sudah. Tambah tidak karu-karuan masalahnya. Maka mungkin tips dan petunjuk dari Cicero ini penting. Aku mengkritik dengan karya. Berkaryalah dengan cara lebih berkualitas yang bisa menampakkan mungkin karya yang lain yang ada salah-salahnya. Sehingga orang nanti sadar sendiri bahwa, oh ini lebih baik. Oh cara berpikir ini lebih benar. Oh pandangan semacam ini lebih bertanggung jawab. Nah, itu lebih enak daripada kita nabrak langsung gagasan orang yang berbeda. Baik, ini sebenarnya masih banyak wawasan-wawasan wong bukunya Cicero itu beberapa diterjemah juga tebal-tebal, karya-karyanya sampai 800-an lebih. Ini agak sulit kalau kita hanya ramu di satu sesi pertemuan seperti malam hari ini. Tapi ya malam hari ini kita gembira saja, kita loncat kiri, loncat kanan, cari yang sekiranya menarik, kita bahas itu saja. Tidak ada rumus apa-apa. Kita gembirai ide-ide, gagasan-gagasan luar biasa dari Cicero ini. Baik, baik, kita lanjutkan sekarang tentang kesalahan manusia. Ada beberapa yang dicatat oleh
Cicero tentang kesalahan-kesalahan yang selalu dilakukan oleh manusia dari abad ke abad. Yang pertama apa? Kata Cicero, sepanjang sejarahnya manusia, itu banyak orang yang pertama takut terhadap segala yang tidak dapat diubah atau diluruskan. Kedua, meyakini sesuatu sebagai tidak mungkin karena kita tidak mampu meraihnya. Yang ketiga, menolak menyingkirkan hal-hal sepele. Yang keempat, mengabaikan peningkatan dan perbaikan berpikir, perbaikan pikiran. Yang kelima, berusaha memaksa yang lain percaya dan hidup seperti dirinya. Ini 5 kesalahan ini mirip dengan kesia-siaan yang disampaikan oleh Cicero kemarin. Oleh Seneca minggu lalu. Kita ini banyak melakukan kesia-siaan. 5 hal ini adalah sesuatu yang sering kita sikapi secara salah. Yang pertama misalnya, takut menghadapi segala yang tidak dapat diubah atau diluruskan. Loh, kalau memang tidak bisa diubah, berarti memang kenyataannya sudah begitu. Takdirnya, kalau bahasa agama, sudah seperti itu. Kalau kita takuti, hidup kita akan penuh dengan ketakutan-ketakutan. Ketakutan yang tiada berakhir, karena kita takut pada sesuatu yang tidak dapat diubah. Saya takut, Pak, kalau malam itu gelap. Ya malam memang gelap. Seperti apapun situasinya, malam pasti gelap. Kita takut pada satu yang tidak bisa diubah. Pak, saya takut, Pak, orang-orang itu kok pikirannya beda-beda ya, Pak. Lah iya, secara fitrah manusia itu ya pikirannya beda-beda. Saya takut, Pak, manusia itu ternyata nantinya mati semua. Iya, memang kodratnya setiap orang itu mati. Dan lain sebagainya. Ini ketakutan-ketakutan tidak rasional terhadap hal-hal yang memang faktanya begitu dan tidak bisa diubah atau diluruskan. Ini akan sangat menyulitkan hidup kita. Jadi yang pertama itu. Yang kedua, ini juga kesia-siaan karena kita meyakini sesuatu sebagai tidak mungkin hanya karena kita tidak mampu. Tidak mungkin, Pak, Indonesia nomor 1 di dunia sepak bolanya misalnya. Nah, itu kan kita merasa tidak mungkin. Padahal hanya karena mungkin kita kurang serius atau hanya yang selama ini main mungkin kemampuannya belum nyampe dan lain sebagainya. Jadi itu bukan sesuatu yang mustahil kalau kita menempuh jalan tertentu, kalau kita mencari solusi tertentu. Tapi kita sudah terlanjur apatis meyakini sesuatu sebagai tidak mungkin. Padahal mungkin itu mungkin saja. Hanya saja kita kurang serius. Enggak mungkin, Pak, pandemi ini selesai dalam waktu setahun ke depan. Paling 3-4 tahun. Itu kita bilang enggak mungkin karena kita sendiri merasa enggak mampu meraihnya. Loh, siapa tahu? Kan gitu. Tiba-tiba muncul kesadaran kita semua untuk segera selesai problem ini dan Allah juga menurunkan hidayah, menurunkan bimbingannya sehingga nanti cepat problem kita ini selesai. Jadi jangan meyakini sesuatu sebagai tidak mungkin hanya karena kita sendiri sekarang tidak mampu. Mungkin orang lain ada yang bisa. Mungkin kalau ganti pikiran ada yang ketemu solusinya. Mungkin kalau boleh. Jadi ada banyak alternatif. Jadi jangan meyakini sesuatu sebagai tidak mungkin hanya karena kita tidak mampu. Yang ketiga, ini mungkin sering juga kita lakukan, yaitu menolak, menyingkirkan hal-hal yang sepele.
Kita ini hidup sibuk sekali dengan banyak hal yang tidak penting, banyak hal-hal yang sepele. Bahkan kita sering ribut, sering gegeran untuk perkara-perkara yang kecil dan sepele. Bahkan sampai urusan polisi, bahkan sampai jadi viral se-Indonesia, menghabiskan energi banyak. Padahal mungkin peristiwa dan problemnya sangat sepele. Sehingga siapa tahu nanti ketika ada problem-problem besar yang kita butuh energi banyak, energi kita sudah terlanjur habis hanya untuk hal-hal sepele. Terlalu banyak main game, akhirnya waktu ujian malah kita kehabisan energi. Terlalu banyak main HP, main TikTok, waktu hidup yang serius membutuhkan energi biaya kita kehabisan. Nah, nasihatnya Cicero, ini kesalahan sangat sering dilakukan oleh manusia. Menolak, menyingkirkan hal-hal sepele. Ini teman-teman boleh meranking atau milih aktivitas atau kepemilikan apa dalam hidup ini, coba di ranking mana yang penting, mana nomor satu, mana nomor dua, mana nomor tiga. Nah, nanti kalau ada ranking-ranking bawah yang tidak terlalu penting, yang sepele, kalau memang saatnya disingkirkan, singkirkan. Tidak masalah. Tidak harus kita pertahankan mati-matian semuanya sehingga menghabiskan energi. Tapi kita cerdas dalam mana yang harus kita jalankan serius, mana yang nanti-nanti saja kalau ada waktu, mana yang kita iseng saja, dan lain sebagainya. Jadi biar kita tidak ditelan oleh zaman karena kita lupa untuk mengurus yang serius dan sibuk dengan hal-hal yang sepele. Kemudian yang keempat, kata Cicero, di antara banyak kesalahan manusia yang lain adalah mengabaikan peningkatan dan perbaikan diri. Jadi banyak orang yang merasa aku sudah benar, aku sudah mampu, aku sudah bisa. Pengetahuan-pengetahuanku sudah final. Tidak mungkin ada yang lebih baik, tidak mungkin ada yang lebih benar, tidak mungkin ada yang lebih unggul dari yang aku bisa dan aku ketahui. Ini nomor 4. Orang mengabaikan peningkatan diri dan perbaikan diri karena dia merasa sudah selesai. Akhirnya mandek. Tidak maju-maju. Orang yang sudah merasa benar itu kan selesai mandek. Dia lupa bahwa manusia itu secara fitrah tidak ada yang sempurna. Manusia itu senantiasa ada kurang-kurangnya. Tidak ada orang yang wawasan dan pengalamannya luas tak terbatas. Pengetahuan-pengetahuan kita tentang benar salah itu hanya sejauh pengalaman hidup kita saja. Di luar itu, kita tidak tahu apa-apa. Maka orang yang mandek merasa diri sudah selesai, sudah baik, yaitu dia tidak akan berkembang. Tidak akan melakukan perbaikan diri. Dan ini kalau dalam agama disebut orang yang rugi. Orang mandek itu kan orang rugi. Nanti ada orang yang terlaknat. Orang terlaknat itu malah orang tambah lama tambah jelek. Tidak lebih baik dari hari ini, tapi bahkan lebih jelek dari hari ini. Justru tuntunan agama itu yaumuhu khairun min amsihi. Hari ini lebih baik dari kemarin. Itu berarti kita berusaha terus meningkat. Nah, kesalahan selama ini, kata Cicero, banyak manusia yang mengabaikan peningkatan diri. Dan yang kelima, banyak orang yang menghabiskan waktu dengan memaksa orang lain percaya dan meniru diri. Ini biasanya lanjutannya yang keempat. Kalau orang sudah merasa benar, merasa baik, itu kemudian dia memaksakan kebenarannya, kebaikan versinya untuk juga diikuti, disetujui, dijalankan oleh orang lain. Ini kalau ketemu orang yang tipenya sama, kemudian terjadi konflik.
Jadi, dan dalam sejarah sering sekali terjadi tragedi-tragedi kemanusiaan karena orang saling memaksakan kebenarannya, saling ingin agar kepercayaan dan gaya hidupnya orang lain itu mengikuti dirinya. Ini PR-PR kemanusiaan yang kalau menurut Cicero itu sering sekali dijawab keliru oleh manusia. Jadi kesalahan-kesalahan manusia dari abad ke abad. Jadi manusia yang takut menghadapi segala yang tidak dapat diubah. Manusia yang meyakini bahwa ada sesuatu yang tidak mungkin dilakukan hanya karena dia tidak mampu melakukannya. Manusia yang menolak, menyingkirkan hal-hal yang sepele. Manusia yang mengabaikan peningkatan dan perbaikan diri. Dan manusia yang memaksa orang lain percaya dan hidup seperti dirinya. Nah, ini pengingat buat kita. Semoga kita tidak punya karakter-karakter seperti yang diperingatkan oleh Cicero tadi. Kehidupan yang diberikan kepada kita secara alami itu pendek. Namun, kenangan tentang kebaikan di dalamnya itu abadi. Ini maksudnya pernyataan ini, hidup kita sebagai manusia itu kan pendek. Usia manusia itu paling berapa sih? Kalau zaman ini mungkin 80 tahun atau 100 tahun itu sudah sangat luar biasa. Rata-rata mungkin ya 60, 70 manusia hari ini. Itu kan pendek. Kalau ingin panjang, apa yang harus kita lakukan? Kebaikan. Karena kebaikan itu akan dikenang. Dan kenangan akan kebaikan itu abadi. Dalam abadi dalam tanda petik ya. Abadi versinya manusia. Selama manusia ada, dia akan dikenang. Maka strategi untuk panjang umur itu sebenarnya strategi dengan jalan melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya yang dikenang orang. Jadi mari melakukan kebajikan sebanyak-banyaknya. Nah, ini berhubungan dengan pernyataan selanjutnya dari Cicero, kehidupan orang yang sudah meninggal terletak dalam kenangan mereka yang hidup. Cinta yang diberikan dalam kehidupan membuat seseorang hidup melampaui waktunya sendiri. Siapapun yang dicintai akan selalu hidup dalam hati orang lain. Jadi, tadi kan saya bilang, untuk kita mengabadi, dikenang terus, ya mari hidup dengan kebaikan-kebaikan, jasa-jasa besar untuk orang lain, maka kita akan selalu dikenang. Semakin besar kebaikan, semakin luas jangkauannya, semakin kita akan dikenang, kita akan abadi. Termasuk yang kedua ini, yaitu kenangan cinta. Kalau sudah tentang cinta ini kan kita tidak bisa bantah. Orang yang jatuh cinta, baik dia sedang mencintai atau sedang dicintai, kenangan, gambar, memori tentang orang yang dicintai itu akan selalu hidup dalam dirinya. Tidak akan berhenti kenangan tentang cinta itu dalam diri kita. Itu nama lainnya apa? Orang yang kita cintai itu akan selalu hidup selama kita masih hidup. Yo, kalau teman-teman belajar kisah-kisah cinta, Romeo and Juliet, Yusuf Zulaikha, dan macam-macam bagaimana kenangan cinta itu tidak mungkin bisa padam, tidak mungkin bisa lupa. Teman-teman yang patah hati lah, atau yang mungkin ada bapak ibu yang mendengarkan ngaji ini, yang dulunya pernah punya pacar, atau pernah jatuh cinta sama siapa, kenangan tentang cinta itu kan hidup terus dalam batinnya.
bahkan mungkin sampai besok mati. Nah, ini salah satu strategi kalau menurut Cicero. Berarti apa? Hidupkan dirimu dalam cintanya orang lain. Lakukan apapun yang membuat orang lain suka dan cinta kepada kita. Lakukan kebaikan-kebaikan yang membuat orang sayang kepada kita. Maka umur kita yang pendek itu akan jadi sangat panjang. Sepanjang hidup mereka yang mencintai kita. Kalau anak-anak kita begitu sayang, begitu mencintai kita, maka meskipun kita tidak ada, diri kita masih hidup di hati-hati mereka, bahkan sampai nanti mereka meninggal. Kalau teman-teman Bapak Ibu punya murid, punya adik yang itu mencintai, menyayangi kita, punya saudara yang menyayangi kita, maka kita akan hidup terus di hati-hati mereka sepanjang mereka juga masih hidup. Meskipun mungkin kita sendiri tidak ada. Di ini kalau dalam filsafat kan dikenal namanya ada problem kelangkaan. Problem kelangkaan itu di antara kegelisahannya manusia adalah umurku ini pendek. Aku hari ini ada, mungkin 10-20 tahun lagi sudah tidak ada. Aku sekarang kuat, besok akan lenyap. Nah, untuk mengatasinya ternyata kalau menurut Cicero, ya lakukan saja kebaikan, kebajikan sebanyak mungkin sehingga menimbulkan rasa cinta, rasa sayang, rasa hormat orang pada kita. Maka saat itulah pendeknya usia sudah tidak lagi jadi masalah. Karena kita akan terus hidup di hati mereka yang mencintai kita. Nah, ini tentang pentingnya kebajikan kepada sesama atau kebajikan sosial. Terus, nah ini teori sebaliknya tentang kebajikan sosial. Ini orang yang tidak peduli cintanya orang lain, tidak peduli dengan perbuatannya baik atau tidak, orang yang hanya mencari keuntungan saja. Kata Cicero begini, orang yang mengambil sesuatu dari orang lain dan meningkatkan keuntungannya sendiri dengan mengorbankan keuntungan orang lain, ia lebih buruk daripada kematian, daripada kemiskinan, daripada penderitaan yang mungkin menimpa tubuh atau hak milik eksternal lain. Jadi kalau ada orang yang memposisikan orang lain hanya sebagai jalan untuk keuntungannya sendiri, yang mengorbankan orang lain untuk kesenangannya sendiri, orang ini, kata Cicero, lebih buruk daripada kematian, lebih buruk daripada kemiskinan, lebih buruk daripada penderitaan. Ya bahasa lainnya nih, orang yang sangat-sangat buruk. Orang yang tidak memikirkan kebaikan orang lain, orang yang tidak menjalankan kebajikan tapi hanya mencari keuntungan. Kata Cicero, rumusnya orang hidup itu tidak begitu. Kata Cicero, alam dengan hukumnya menetapkan bahwa seorang manusia harus bersedia mempertimbangkan kepentingan orang lain, siapapun ia, dengan alasan mendasar, yakni karena ia adalah manusia. Jadi hukum alam ini, sunnatullah dalam kehidupan di muka bumi ini, tentang kehidupan antar manusia, ya setiap orang tidak boleh cuek, tidak boleh abai terhadap kepentingan yang lain. Saling menghargai, saling menghormati, tidak saling mengganggu, tidak saling menipu, memanipulasi.
Setiap orang dengan kepentingannya sendiri, dengan tujuan-tujuan, dengan keinginannya sendiri, ya kita tidak boleh mengambil keuntungan atau mengorbankan yang lain hanya untuk keinginan kita. Mengapa tidak boleh? Karena kita dan mereka sama-sama manusia. Karena sama-sama manusia, sangat tidak terpuji kalau kita merugikan dia hanya untuk kepentingan kita. Rasa sakitnya sama kalau dibalik orang lain merugikan kita hanya untuk kepentingannya. Nah, itu kan kita mesti rasanya sakit luar biasa. Oleh karena itu, biar tidak terjadi saling sakit menyakiti, yuk antar sesama ini tidak saling mengobjekkan, tidak saling mencari keuntungan sendiri-sendiri. Tapi yang kita lakukan bersama adalah saling membantu, saling mendukung, saling mencapai keinginan, kebahagiaan bersama-sama. Tidak hanya kesenangan kita sendiri. Jadi, rumus kebajikan sosial itu yang paling dasar adalah aku manusia, dia manusia, mereka manusia. Jadi tidak harus lebih dulu. Kadang-kadang kan kita itu melihat orang itu labelnya dulu. Ini orang ini dari kelompok mana, orang ini aliran apa, orang ini grupnya siapa. Begitu kita tahu dia beda dengan kita, alirannya, kelompoknya, grupnya, biasanya kemudian kita anggap dia tidak sama dengan aku. Kita lupakan status manusianya, kita anggap dia dalam tanda petik seperti bukan manusia. Dan kita merasa bebas menyakitinya, kita bebas mencacinya, kita merasa bebas menjelek-jelekkan, menjatuhkannya. Kita lupa golden rule. Dalam golden rule itu aturan emas dalam dunia moral akhlak, bahwa jangan lakukan apapun yang kalau dilakukan padamu engkau tidak mau. Tapi karena kita tidak menganggap mereka manusia selevel kita, akhirnya kita pun berlaku zalim, merusak pada mereka, hanya mencari keuntungan kita dan mengorbankan mereka. Nah, ini kebalikan yang tadi. Kalau tadi kita yang mencari keabadian dengan jalan kebajikan sehingga kita hidup di hati orang lain. Kalau ini sebaliknya, mungkin kita masih hidup, umur kita panjang pun orang nyumpah-nyumpah ingin kita segera berlalu, ingin kita segera tidak ada lagi. Kalau tadi meskipun sudah mati kita masih dikenang, kalau ini masih hidup pun kita didoakan orang untuk segera berlalu. Mengapa? Mungkin orang jengkel dengan kita, orang marah, muak dengan perilaku kita, dan lain sebagainya. Jadi ada dua rumus yang berhubungan dengan kebajikan sosial. Yang satu, bagaimana caranya agar umur kita lebih panjang dari yang kelihatan secara faktual. Dan yang kedua, bagaimana agar kita tidak memposisikan orang lain hanya untuk keuntungan kita saja, kenikmatan hidup kita saja. Oke, baik, kita lanjutkan lagi ya. Ada beberapa prinsip yang berhubungan dengan keadilan. Keadilan itu, kata Cicero, adalah perekat masyarakat dan hukumlah yang menegakkannya. Jadi ini ada keterkaitan antara masyarakat, keadilan, dan hukum. Keadilan akan tegak kalau hukum tegak. Kalau keadilan sudah tegak, maka masyarakat akan rekat. Teorinya kan begitu berarti. Jadi masyarakat akan kompak bersatu, negara utuh. Ini kalau dibalik berarti
Kalau hukum hancur, berarti keadilan juga hancur. Kalau keadilan hancur, masyarakat pasti juga hancur. Ini 3 serangkai yang tidak bisa dipisah-pisah. Keadilan, masyarakat, dan hukum. Maka mari kita sangat hati-hati demi keutuhan negara, pertama-tama aspek penegakan hukumnya. Kalau hukum, aturan, undang-undang itu insya Allah ya semua negara sudah punya, apalagi kita Indonesia ini sudah sangat kaya dengan hukum, aturan, undang-undang. Tinggal penegakannya serius atau tidak. Kalau penegakannya tidak serius, ya keadilan tidak akan tegak. Kalau keadilan tidak tegak, masyarakat tidak rekat. Tidak rekat itu berarti masyarakat juga akan kacau balau, pecah-pecah. Ya kalau masyarakat terus pecah-pecah, gontokan sesama sendiri, sejarah mengajarkan kita ya biasanya tidak lama lagi satu kerajaan, satu dinasti, satu negara bisa jatuh. Jadi berarti apa? Keadilan dan hukum itu kunci. Kemudian ada lagi kalimat dari Cicero, kita dilahirkan untuk keadilan. Dan apa yang adil itu didasarkan kepada yang alami, bukan yang opini. Tadi kan kita hidupnya untuk mencari dan menegakkan keadilan. Dari mana kita rumuskan apakah sesuatu itu adil atau tidak? Ya dari natur atau sesuatu yang alami atau dari fakta-fakta kenyataan-kenyataan hidup. Atau pakai istilahnya Cicero itu akal sehat dan fakta-fakta. Jadi kalau bahasa agama ya sesuai dengan sunnatullah, itulah adil. Maka kalau teman-teman nanti belajar tentang hukum itu kan ada standar-standarnya, rumus-rumusnya. Antara lain aspek-aspek natural atau yang alami. Yang jadi parameter keadilan. Yang jelas bukan opini. Opini itu pendapat pribadi, pandangan pribadi, kesan pribadi. Kalau keadilan kok standarnya opini-opini, ya nanti setiap orang menganggap pikirankulah yang paling adil. Pandangankulah yang paling adil, opinikulah yang paling adil. Kalau semua orang dengan standarnya sendiri, ya pasti masyarakat terus kacau. Maka kalau dalam prakteknya ya dasarnya tetap hukum yang sudah disusun demi keadilan. Yang hukum itu antara lain dasarnya adalah kondisi alami, kondisi harmonis, seimbang dalam kehidupan. Ini rumus kedua, pemahaman kedua tentang keadilan. Keadilan itu bukan opini-opini, pandangan-pandangan pribadi. Karena kadang-kadang pandangan pribadi itu ya hidup sejauh dan sesuai kepentingan dan jangkauan berpikirnya. Jadi kata Cicero, ya jangan opini lah, tapi dasarnya kondisi alami, kondisi natural, sunnatullah dalam hidup ini. Itulah sumbernya keadilan. Bahkan selanjutnya, Cicero berkata begini, pengetahuan yang dipisahkan dari keadilan dapat disebut sebagai kelicikan dan bukan kebijaksanaan. Ini hubungannya dengan pengetahuan, kebenaran yang kita peroleh. Itu kalau dalam prosesnya sudah tidak adil, maka tidak bisa dia disebut kebijaksanaan, tetapi kelicikan. Pengetahuan yang tidak adil itu misalnya pengetahuan yang hanya melihat separuh data, separuh fakta, yang separuh tidak dilihat. Hanya mencari yang menyenangkan, mengenakkan dia. Yang lain tidak dilihat. Hanya demi apa yang
dia inginkan. Yang di luar yang dia inginkan tidak dipedulikan. Nah, ini kan tidak adil sudah. Mungkin dia menyebutnya, saya benar loh, saya punya datanya loh, tapi saya juga sudah memikirkan ini, saya punya faktanya dan lain sebagainya. Tapi kok datanya dipilih, faktanya disaring yang cocok dengan keinginannya saja. Nah, itu berarti sudah tidak adil sejak dalam pikiran. Kalau sudah begitu, berarti itu bukan kebijaksanaan. Kata Cicero itu lebih dekat dengan kelicikan. Jadi orang licik itu kan begitu, pengetahuannya dipilih-pilih yang menyenangkan, menguntungkan dia saja. Itu boleh direfer dulu ketika kita membahas sofisme, termasuk beberapa gagasan dari Protagoras yang kita bahas 2-3 minggu yang lalu. Jadi bahkan sejak level pengetahuan, sejak level pemikiran kita harus adil. Kan masih pikiran, Pak, belum diterapkan. Ya, kalau masih pikiran, maka pikiranmu tidak bisa disebut bijaksana, tetapi disebut licik. Jadi licik itu berarti orang yang culas, ingin enak sendiri, ingin menang sendiri. Kalau sudah diterapkan, apalagi itu berarti sudah lahir kezaliman, ketidakadilan. Jadi ini jadi fokusnya semua orang karena puncaknya nilai dalam hidup itu keadilan. Lawannya keadilan, ketidakadilan. Tapi ada yang lebih buruk dari ketidakadilan, kata Cicero. Apa? Ketidakadilan paling buruk adalah mencari keuntungan dari ketidakadilan. Tidak adil itu sudah sangat jahat. Tapi ada yang lebih jahat dari itu, yaitu mencari keuntungan dari ketidakadilan. Dalam hidup ini kadang-kadang kan ada sistem-sistem, struktur-struktur yang tidak adil, menyulitkan kita. Dalam situasi seperti itu, kok ada orang yang mencari keuntungan dari situasi tidak adil, dialah orang yang paling buruk. Misalnya hari ini, kemarin ada banyak orang mencari oksigen, kehabisan oksigen karena mungkin struktur distribusinya yang tidak adil atau ada mekanisme apa yang tidak beres dan lain sebagainya. Menghadapi situasi semacam ini kan sudah tidak adil. Harusnya yang sakit-sakit itu mendapat jaminan kesehatan, tapi tidak bisa, situasi tidak bisa melahirkan itu. Nah, terus ada orang-orang datang memanfaatkan situasi yang tidak adil itu untuk mencari keuntungannya sendiri. Ini orang yang paling jahat. Jadi itu ketidakadilan yang paling buruk. Situasi kezaliman terjadi dan kemudian ada orang datang menunggangi kezaliman itu untuk mencari keuntungan. Ini mungkin bisa kita renungkan untuk kita tidak masuk ke sana atau kita waspada jangan sampai terjebak oleh orang-orang yang mencari keuntungan dari situasi tidak adil.